Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut bisa dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Sikap disiplin merupakan kemampuan seseorang untuk mengikuti aturan, norma, tata tertib, serta melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. Disiplin mencerminkan kontrol diri seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hal waktu, tindakan, maupun sikap. Selanjutnya, ada motivasi perilaku manusia. Saya merangkum menjadi 3 motivasi. Yang pertama itu motivasi eksternal, yang kedua motivasi eksternal, yang ketiga motivasi internal. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu masih motivasi eksternal. Akan tetapi yang pertama itu lebih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dalam benak seseorang tuh pasti seperti itu kalau untuk yang motivasi eksternal yang pertama. Untuk motivasi eksternal kedua, yaitu motifnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal yang kedua. Yang ketiga, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling terbaik dilakukan adalah sebagai manajer. Karena dengan kita sebagai guru bertindak sebagai manajer, maka pembentukan karakter siswa juga akan lebih maksimal. Manajer di sini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas, guru berperan dalam pembuatan keyakinan kelas melalui pembuatan kesepakatan kelas yang disepakati oleh guru dan murid. Keyakinan kelas ini terdiri dari pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan yang bisa digunakan dalam pemecahan masalah, terutama permasalahan murid di kelas. Seorang guru diharapkan mampu berperan sebagai manajer dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi ini dalam pemecahan permasalahan di kelas atau di sekolah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, dan yang terakhir dengan visi guru penggerak.
Yang pertama itu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Budaya positif keterkaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara sesama warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati, maka diharapkan dapat terwujud lingkungan dan budaya positif. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah, agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Soal yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah pada saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia, yaitu berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid. Dampak buruk tersebut meliputi merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, serta bersifat menghukum. Pertanyaan refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang saya alami setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah adalah saya bisa mengetahui posisi kontrol yang mana yang harus dilakukan sebagai guru guna mewujudkan motivasi intrinsik pada murid, di mana posisi kontrol tersebut yaitu sebagai manajer, melalui penggunaan pendekatan segitiga restitusi dalam menangani suatu permasalahan di kelas atau di sekolah. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya sudah menangani permasalahan murid menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Adapun permasalahan tersebut yaitu permasalahan yang terjadi antara dua murid yang memang saling bertengkar karena insiden contek-mencontek. Dan studi kasus selanjutnya yaitu menangani permasalahan murid yang tidur pada saat pembelajaran. Pertanyaan refleksi selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya yaitu
sangat bahagia dan tentunya lebih termotivasi lagi untuk selalu mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah melalui pembuatan keyakinan kelas. Sudah mulai terciptanya motivasi intrinsik pada murid untuk melakukan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang perlu saya perbaiki adalah dalam hal memposisikan saya sebagai guru harus selalu senantiasa memposisikan diri sebagai manajer. Dalam hal ini supaya lebih terbentuk lagi pembentukan karakter dari murid itu sendiri. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya gunakan yaitu sebelum mempelajari modul ini adalah posisi sebagai teman dan pemantau. Sedangkan setelah mempelajari modul ini, saya menyimpulkan bahwa posisi yang tepat dan lebih baik adalah posisi guru sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dalam pemecahan permasalahan murid di kelas atau di sekolah. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah sering menggunakan pendekatan segitiga restitusi, namun tahap yang digunakan masih belum sempurna. Tahap yang sudah sering saya gunakan adalah tahap dalam validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, saya sering menghubungkan permasalahan dengan prinsip hidup yang diyakini oleh murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada. Setelah mempelajari modul 1.4 ini tentang budaya positif di sekolah, ternyata ada sekilas terbesit dalam benak saya, yaitu tentang pembelajaran psikologi murid. Rasanya akan sangat konkret sekali jika dilengkapi dengan pembelajaran psikologi murid. Dengan memperdalam pembelajaran psikologi murid, kita sebagai guru akan lebih maksimal lagi dalam hal mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baiklah, untuk presentasi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.